Salam sejahtera bagi kita sekalian. Marilah sejenak mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Yesaya pasal 44 ayat 3. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, bagaimanakah perasaan kita kalau jauh dari kampung halaman kita? Tentu ada perasaan asing, karena banyak hal yang berbeda. Berbeda makanan, bahasa, budaya, bahkan berbeda iman. Kita tidak memiliki kebebasan, seperti kebebasan di tempat kampung atau negeri kita sendiri. Kita tidak bebas untuk beribadah, tidak bebas untuk menyanyikan nyanyian pujian kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, hal inilah yang dirasakan oleh bangsa Israel ketika mereka berada dalam pembuangan Babel. Mereka haus akan persekutuan dengan Allah. Mereka haus akan firman Tuhan. Mereka kering secara rohani. Mereka tidak hanya terbuang dari tanah leluhur, namun jauh dari Tuhan dan firman-Nya. Dalam situasi inilah Nabi Yesaya memberikan penghiburan dan pengharapan kepada umat-Nya, bahwa Allah senantiasa menyertai mereka. Allah akan mencurahkan roh-Nya dan berkat-Nya kepada umat-Nya. Pencurahan roh itu berarti memberikan kehidupan kepada bangsa Israel. Sebab Allah akan mencurahkan air ke tanah yang haus. Ini adalah berkat, karena tanah akan kembali produktif, memberikan hasil kepada bangsa itu. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, meskipun bangsa itu meninggalkan Allah, Nabi Yesaya bernubuat bahwa akan tiba waktunya ketika Roh Kudus akan dicurahkan. Dan dari firman ini kita belajar bagaimana Allah sangat mengasihi umat-Nya dan mengasihi kita. Walaupun Israel meninggalkan Allah, namun Allah tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Walaupun kita hidup sesuai dengan kehendak kita, namun Allah tidak pernah meninggalkan kita. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Tuhan Allah yang hidup adalah Allah yang adil kepada kita. Dia pasti akan menolong kita dalam menghadapi masalah dan tantangan hidup kita. Dia akan mencurahkan roh-Nya dan berkat-berkat-Nya kepada kita dan anak-anak cucu kita. Firman ini bukan hanya saja sebagai penguatan, pengharapan, tetapi juga firman ini adalah pengharapan kita untuk hidup masa yang akan datang. Amin, marilah kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga, di akhir pekan ini, di bulan yang baru ini, Tuhan memberikan kami hidup yang baru. Bahkan Tuhan ingatkan kami dalam firman ini, Engkau akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus. Engkau akan curahkan roh-Mu kepada keturunan kami dan kepada anak cucu kami. Kasihanilah kami Tuhan, hari ini dan hari yang akan datang. Kiranya Engkau senantiasa melindungi kami. Kami percaya tangan Tuhan senantiasa memberkati kami dan Engkau senantiasa mengasihi kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Shalom.